karena Allah memuliakan siapa saja yang mau memuliakan Nabi, fawasa'allahu rizqahu, maka Allah luaskan rizkinya Abu Thalib ketika merawat Nabi Muhammad. Terus wakana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad itu fi muddati kafalati ammihi, ketika dirawat sama pamannya, Nabi Muhammad itu udah menunjukkan sifat-sifat yang sangat dewasa. Bahkan anak-anak seumurannya yang kerjaannya masih main, ini Nabi sifatnya melebihi pokoknya. Nabi di umur 8 tahun sifatnya itu udah dewasa. Karena Nabi ini qani'an bima qasamahullah. Nabi menerima apa yang Allah berikan. Jadi dirawat sama Abu Thalib, ya, Abu Thalib keadaannya miskin, tapi Nabi tetap terima gitu. Enggak protes. Terus pas Nabi dirawat sama Abu Thalib, Nabi ini juga enggak jadi anak yang banyak tingkah. Diam aja dan nerima. Wa yasarahu lahu. Nah, maka dengan sifat Nabi yang qanaah, akhirnya Allah memudahkan semua urusannya Nabi dan juga urusannya Abu Thalib. Dulu Nabi ketika dirawat sama Abu Thalib, ini sifat qanaahnya emang udah ada dari kecil. Qanaah itu menerima sesuatu yang datang dari Allah kepada kita dan kita mensyukuri itu, baik sedikit ataupun banyak. Itu namanya qanaah. Dan sifat ini juga harus kita tanamin di diri kita sendiri, karena efek dari qanaah kita nanti bakal gampang bersyukur gitu. Karena kita selalu nerima apa yang Allah kasih, baik banyak atau dikit, kita bakal bersyukur. Kalau kita bersyukur, ya kata Allah pasti la azidannakum, bakal ditambahin lagi nikmatnya. Makanya wa yassarahu lahu. Nabi sama Abu Thalib urusannya digampangin. Perkaranya satu, sebabnya cuma satu, karena qanaah, karena mau nerima apa yang Allah kasih dan enggak kagak gerutu dah gitu. Dikasih dikit, dikasih cobaan hidup berupa fakir atau miskin, gerutu. Kalau Nabi kagak, karena qanaah mau nerima, akhirnya urusannya semua digampangin sama Allah. Ini tips and trick juga sebenarnya. Kalau kita pengen hidup kita digampangin sama Allah, kita harus menerapkan sifat qanaah, menerima sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik banyak maupun sedikit, sehingga kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita udah bisa jadi orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah kasih, nanti la azidannakum, pasti bakal Allah tambahin nikmat-nikmat buat kita. Tapi kalau kita kafartum, kalau kita kubur nikmat, kita nggak mau bersyukur atas nikmat yang Allah kasih, kita nggak mau kita nggak mau naaf, kita nggak terima ya atas pembagian yang Allah kasih ke kita, ya udah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa yang saya berikan lasyadid, udah pasti berat banget. Terus Nabi pas dirawat sama Abu Thalib, ini berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Ummu Aiman, ketika udah datang waktu makan, idza aqbala waqtul akli, ketika udah waktunya makan nih, akan siang-siang nih, udah waktunya makan, kan anak-anak pada kumpul tuh ya. Ja'a al-auladu yahtatafuna, anak-anak ini pada kumpul terus langsung ngambilin makanan gitu ya. Bocah dah ya, gimana sih bocah kalau kita kasih makanan dia pasti berebut langsung
berebut langsung, anak-anak berebut. Tapi kalau Nabi beda. Ketika anak-anak yang lain berebut, Nabi ya dulu aja udah nungguin bagiannya dikasih ke Nabi. Itu perbedaannya Nabi sama anak-anak yang lain. Memang udah kelihatan dari pas Nabi kecil. Contohnya tadi ketika anak-anak lain berebutan makanan, ya udah Nabi cuman duduk aja udah ngeliatin sampai jatahnya Nabi itu dikasih ke Nabi. Padahal yang namanya keluarga fakir, keluarga Abu Thalib kan fakir waktu itu ya. Terus ngerawat Nabi, ya otomatis kan susah juga. Ketika dikasih makan, ya pasti kan mau nggak mau kalau orang dari keluarga fakir gitu ya, dikasih makan pasti berebut gitu. Tapi Nabi biarpun keadaannya fakir, Nabi enggak berebut makanan dan enggak ngambil jatah orang lain. Tetap qanaah, tetap menerima sampai bagiannya dikasih udah. Terus Nabi makannya ya cuma bagian yang dikasih doang. Enggak makan bagian orang lain, enggak makan bagian anak lain. Nah itu sifat-sifatnya Nabi yang harus kita teladani. Salah satunya adalah sifat qanaah, menerima sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik jumlahnya banyak ataupun jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan kita bisa dijadiin hamba Allah dan umatnya Nabi yang bisa menjalankan sifat qanaah ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang bersyukur dan nikmat kita terus ditambahin sama Allah. Ini berapa ya? Jam 9. Hah? 20. Udah apa? Dikit lagi. Apaan? Masuk ke orang. Udah kali ya? Udah sedikit lagi nih? Udah. Hah? Habis 10 menit lagi ya? Sampai jam 12. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari malam ini tentang tentang perjalanan masa kecilnya Nabi. Nabi pas masih kecil, umur 2 bulan di dalam kandungan, orang tuanya meninggal dan Nabi jadi anak yatim. Keluar dari rahim ibunya udah jadi anak yatim. Setelah itu disusui sama yang namanya siapa? Pertama sama Suwaibatul Aslamiyah, habis itu sama Halimatus Sa'diyah, sampai umurnya Nabi mencapai 4 tahun. Setelah umurnya Nabi 4 tahun, Nabi dikembalikan ke ibunya karena Halimatus Sa'diyah takut karena kejadian tadi itu, kejadian dadanya Nabi dibelah. Dari umur 4 tahun sampai umur 6 tahun Nabi dirawat sama ibunya, sama Sayyidah Aminah. Dari umur 6 tahun setelah ibunya wafat, pas umur 6 tahun ibunya Nabi wafat, yang terusin ngerawat Nabi adalah kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Muttalib Syaibah, namanya Syaibah. Banyak orang nggak tahu ya, nama asli tahunya Abdul Muttalib itu, padahal Abdul Muttalib bukan nama aslinya Syaibah. Nah, setelah dirawat sama kakeknya Nabi selama 2 tahun sampai umur Nabi 8 tahun, akhirnya kakeknya Nabi meninggal dan yang terusin ngerawat Nabi pamannya, namanya Abu Thalib. Mungkin cukup sampai situ dulu, bisa kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.